Sialan Mites, baik lagi sama gua Afin Edi di acara kesayangan kita di Bukan Youth Biasa. Bersyukur banget hari ini BYB udah masuk di episode 2. Terima kasih banget nih buat Youters yang udah nonton, yang udah dukung kita di episode pertama. Dan pastinya episode kedua ini nggak akan kalah seru sama episode sebelumnya. Penasaran dong? Penasaran kan? Nah guys, seperti yang kita tahu, pemerintah sudah memperlakukan perpanjangan PSBB jadi PSBB. Tapi bukan PSBB itu, tapi pembatasan sosial berskala besar. Dan pastinya berdampak banget sama pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita, bahkan sampai ibadah dan juga komsel kita. Nah hari ini spesial banget, gue akan ngebahas tentang setia komsel pada saat pandemi. Nah gue akan mengundang narasumber-narasumber yaitu perwakilan PKS dari Youth GPD Sahabat Allah. Mari kita sambut Yoki Orlando dan Hilda Viana. Halo, selamat datang di BYB. Silakan duduk, Nah guys, hari ini gue udah kedatangan nih PKS perwakilan dari Youth GPD Sahabat Allah. Langsung aja kita tanya. Nah sebelum nanya nih, gue pengen nanya kabar dulu nih dari Yoki deh. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Kalau Ana sendiri gimana? Baik dong, luar biasa. Lagi sibuk apa sih kalian sekarang? Sibuk sekarang sih cuma kerja aja sih. Sama, sekarang juga masih kerja. Oh gitu. Apa nih kerjanya jadi keganggu sih gara-gara pandemi? Keganggu nggak Pasti sih? sih. Pekerjaannya pasti lebih terganggu sih karena pandemi ini kan banyak banget kayak ada PSBB apalagi kan. Jadi nggak masuk full kerja setiap hari gitu. Setuju banget sih gue. Lu juga Ki? Iya. Oke, kita langsung aja nih. Gue pengen nanya nih. Emang bener ya gara-gara pandemi nih ya, gara-gara corona, antusiasme anak-anak komsel tuh jadi berkurang untuk komsel, bener gak sih? Gimana Kak Yoki? Antusiasme ya sudah pasti ya, karena kan yang tadinya kita tatap muka bertemu interaksi langsung, sekarang mau nggak mau kita harus online. Jadi antusiasme anak-anak pasti kan berkurang daripada ketika berinteraksi. Mungkin bagi teman-teman yang kurang bisa untuk berinteraksi secara langsung akan lumayan suka gitu kalau secara online. Tapi kalau iya benar. Seperti saya gitu kan lebih suka interaksi secara langsung, agak lumayan kesulitan. Karena aneh banget gak sih kayak kita lewat handphone sekarang ya? Benar, Aneh banget sih. sih. Kayak jadi kayak ada batasan gitu loh. Maksudnya kalau kita ketemu langsung kan itu lebih enak gitu kayak kita bisa sharingnya lebih terbuka, terus kita bisa lebih kayak komsel itu lebih hidup gitu. Tapi kalau kita komselnya via online kadang-kadang AKS juga banyak kendala kan, apalagi kayak yang mungkin jaringan atau sinyalnya susah, kita nggak bisa video call, kita cuma bisa via call, jadi itu kayak kurang feel-nya kurang dapet gitu. Iya. Komsel ketemuan. Bener sih, jadi lebih better untuk ketemu langsung, bener gak sih? Iya. Karena gue sendiri pun kayak saya lewat handphone tuh kayak awkward gitu kan. Kayak muka satu full badan, satu handphone tuh full muka kita kan gitu kan. Betul. Bener banget. Apalagi gak semuanya bisa kita lihat mukanya kan. Bener. Gitu. Kadang kan. beberapa anak juga malah menyembunyikan mukanya. Jadi kadang-kadang kita padahal lagi video call tapi nggak ada mukanya gitu. Jadi kayak kurang aja. Nah, kalian tuh nemuin gak sih masalah atau kesulitan saat kalian komsel online tuh? Apa aja sih? Untuk masalah sih sudah pasti ada ya. Yang pasti pertama jaringan, koneksi. Kalau untuk waktu justru lebih fleksibel. Bisa di hari apa aja karena kan kita ketemu secara online kan. Kalau dulu kita nggak online kita bisa ditentukan harinya. Tapi kalau secara online kita bisa tentukan kapanpun sih, lebih fleksibel. Tapi kalau untuk masalahnya mungkin sih lebih ke apa ya? Sulitnya untuk ketika kita membagikan firman, ketika kita mungkin main games, kita nggak tahu respon anak-anak seperti apa gitu kan. Jadi agak lumayan awkward sih, seperti yang tadi Ana bilang. Terus paling kalau untuk kayak sesi sharingnya terkadang mereka lebih jarang untuk sharing sih kalau misalkan via online gitu, karena mereka itu kadang-kadang bingung gitu mau ngomong apa ya, kayak komsel gue maksudnya bingung nih Ci mau sharingnya apa gitu, karena aku di rumah doang, apalagi mereka kan cuma stay di rumah kan, bener-bener stay di rumah, paling mereka sharingnya bosen nih Ci di rumah aja, maksudnya kayak udah kangen nih ibadah normal, udah kangen sekolah normal gitu. Jadi kalau untuk sharing kayak lebih kurang feel-nya kurang dapet gitu, mereka lebih rata-rata banyakan game-nya. Iya sih, gue juga setuju sih karena gue ngalamin kan kayak kita kalau misalnya kadang kita bingung kayak aduh gue harus sharing apa nih. Iya. Karena kayak gitu terus kan. Iya, kebanyakan aktivitas di rumah kan, WFH, sekolah semuanya. Iya benar banget. Ibadah bahkan sampai online juga gitu.
oke ini kan udah masalah kan, kesulitan udah ada. Ya. Terus gimana nih kalian sebagai PKS melewati kayak gini tuh gimana tuh? Kalau aku sih paling lebih kasih perhatian lebih ke AKS-nya sih. Maksudnya terkadang ada juga beberapa AKS yang jarang respon gitu. Maksudnya ini semua pasti ngalamin gitu. Kayak AKS-nya ada beberapa yang jarang respon gitu kan. Tapi sebagai PKS coba untuk lebih kayak kasih perhatian lebih ke mereka gitu. Maksudnya kayak mungkin PC pribadi mereka gitu, tanyain kenapa. Terus kayak ketika mereka udah jarang sharing atau apa, coba berusaha untuk tetap kayak ayo dong sharing gitu. Maksudnya ajak mereka untuk lebih berani untuk sharing lagi gitu. Terus selalu ngingetin mereka tentang baca Alkitab dan penyembahannya sih. Jadi lebih PC pribadi tuh di chat satu-satu, Iya. tanyain Kita kabar. sebagai PKS sih yang pastinya ada usaha ekstra ya. Yang tadinya kita mungkin chat nggak terlalu sering, sekarang jadi lumayan sering di grup gitu. Karena di sisi lain juga kita perlu untuk terus memantau rohaninya mereka bagaimana gitu sih. Keren. Nah, ini pertanyaan sangat deep banget nih. Seberapa penting komsel buat kalian? Boleh siapa duluan? Oke, kalau dari gue ya komsel itu sangat-sangat penting karena di sisi lain itu kan teman juga ya, teman terus juga satu iman. Kita perlu sekali teman-teman yang satu iman karena mereka bisa menjadi cerminan buat kita. Ketika mungkin kita kan namanya manusia, kita nggak tahu, kadang kita mungkin kelihatannya jalannya lurus gitu, tapi ternyata enggak, ternyata kita ada belok ke kiri, ada belok ke kanan, nanti baru balik lurus kembali. Nah, komsel itu buat gue pribadi adalah tempat menjadi cerminan gitu. Apakah yang gue lakukan selama ini itu benar atau enggak? Apakah gue sudah bertumbuh? Apakah gue sudah berdampak? Seperti itu. Kalau dari gue. Wow, Lebih ke cerminan sih. tempat cerminan ya. Iya. Kalau dari Ana sendiri mungkin? Kalau dari aku sih paling karena lewat komsel itu kita lebih bisa saling menguatkan satu sama lain gitu. Maksudnya apalagi di kondisi kayak gini kan, kita ketemu juga jarang. Apalagi sekarang ada PSBB lagi nih, kita bakalan jarang ketemu. Mungkin kalau yang rumahnya dekat gereja kita masih bisa ibadah sama-sama di gereja gitu. Tapi kalau yang yang rumahnya agak jauh kan kita nggak bisa datang ke gereja gitu kan. Nah lewat komsel walaupun sementara ini harus komsel online, kita masih kayak bisa saling komunikasi satu sama lain. Terus kita bisa sama-sama saling menguatkan gitu. Maksudnya kayak sama-sama, aku sering bilang ke AKS kalau untuk ini coba lebih care ke AKS lainnya gitu. Maksudnya kalau menurut kita mungkin ada AKS yang jarang respon atau apa, yuk kita mau sama-sama coba tanya gitu. Saya kita mau sama-sama kasih perhatian lebih gitu. Dan lewat komsel yang sekarang ini walaupun online itu kayak benar-benar berdampak sih buat aku pribadi gitu juga, buat aku pribadi gitu. Maksudnya lebih bisa meningkatkan diri juga lewat komsel gitu. Oh itu mungkin secara global gitu dari komsel, seberapa pentingnya komsel. Nah ini mungkin agak sama tapi beda sedikit. Oke. Jadi di saat pandemi nih, menurut kalian penting gak sih komsel itu tetap dilakukan? Kan bisa aja nih, ya udah liburin aja sebulan kek, 2 bulan kek. Sangat penting sih. Jadi kayak tadi aku bilang balik lagi gitu. Maksudnya kita bisa lebih sama-sama saling menguatkan satu sama lain lewat komsel ini gitu. Walaupun via online gitu kan, kita itu komsel tuh sangat penting banget gitu. Apalagi kita udah jarang ketemu, jadi ketika kita lewat komsel online kita bisa sama-sama sharing. Maksudnya masih bisa sama-sama sharing, masih bisa sama-sama kasih perhatian satu sama lain, AKS yang lain gitu, atau enggak ke sesama PKS-nya gitu sih. Jadi penting banget tuh komsel. Betul, gue setuju sih sama anak karena komsel itu tempat kita bisa saling menguatkan, tempat kita saling bisa bercerita, berbagi karena manusia makhluk sosial gitu kan. Sampai kapanpun kita akan membutuhkan manusia yang lainnya gitu. Kita akan membutuhkan satu sama yang lain gitu. Nah, di komsel ini sangat penting buat gue pribadi karena tempat dimana gue bisa tetap bercerita walaupun kita nggak bertatap secara langsung gitu kan, tapi tetap bisa dikuatkan juga di komsel, tetap bisa mendapatkan firman gitu. Dan juga lebih penting lagi kalau kita bisa sama-sama untuk terus tetap bertumbuh walaupun masa pandemi gini, yang dimana yang rata-rata kita bisa tahu gitu kan, rohani setiap pribadi kan pasti ada yang naik, ada yang turun gitu. Tapi kita tetap untuk berusaha untuk selalu tetap bertumbuh di dalam komsel. Nah itu sangat penting sih. Jadi penting banget ya kita untuk tetap jaga hubungan, terus sama-sama bertumbuh, bener gak sih? Betul. Meskipun pandemi itu nggak ngerubah komsel kita jadinya libur sebulan 2 bulan, tapi tetap berjalan gitu ya. Nah, nih untuk teman-teman Youters nih, boleh nggak sih gue minta himbauan dari kalian, saran deh untuk teman-teman Youters yang mungkin antusiasme jadi kurang nih gara-gara corona, jadi males pokoknya jadi berkurang untuk komsel, boleh? Oke, kalau dari gua, kita mungkin
social distancing, kita juga mungkin physical distancing, tapi jangan sampai kita spiritual distancing, di mana kita harus tetap terkonek satu dengan yang lain. Karena menurut gua Tuhan sangat-sangat care, sangat-sangat intens ketika kita terus berhubungan dengan Dia, dan juga kita juga perlu untuk terus tetap berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi dimanapun Tuhan akan tetap berkarya, karena di dalam persekutuan, di dalam hubungan pribadi juga Tuhan akan tetap berkarya, seperti itu. Ya. Kalau dari aku sendiri sih, ya teman-teman, kita jangan malas komsel gitu, walaupun kita komselnya online gitu, karena komsel yang kita lakukan setiap minggunya gitu, kita masih tetap menerima firman Tuhan, kita bisa sama-sama sharing, terus kita bisa sama-sama masih saling berkomunikasi satu sama lain ya, tadi kayak Ko Yoki bilang kan, dan kita masih bisa sama-sama menguatkan gitu, apalagi kondisi kayak gini kan. Terus mau ingetin juga untuk kayak baca firmannya sama penyembahannya, jangan sampai kendor gitu, karena kondisi sekarang itu kita lebih banyak waktu di rumah kan, apalagi PSBB, seharusnya waktu kita untuk Tuhan tuh lebih banyak gitu. Jadi mau sama-sama, jangan sampai kita malah karena PSBB kita malah makin jauh dari Tuhan, kita tapi mau sama-sama makin dekat sama Tuhan gitu. Jadi harus semangat konselnya. Iya, harus semangat, keren banget. Kita harus tetap semangat. Wah, keren banget. Terima kasih banget nih buat Yoki dan Ana buat pesan-pesannya. Terima kasih. Keren banget. Jadi kita diingatkan kembali untuk kita terus semangat. Kita mungkin physical distancing nggak apa-apa, tapi jangan spiritual distancing. Keren banget tuh, statement yang keren banget. Nah, thank you buat teman-teman. Nah, teman-teman, nggak hanya teman-teman PKS aja yang nyampein hal-hal yang baik, tapi kita pengen dengar juga pesan baik dari youth pastor kita. Mari kita simak videonya. Teman-teman, senang ketemu kembali dalam acara BBB Bukan Youth Biasa episode kedua kali ini, berbicara tentang komsel. Benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, Ko Yoki dan Ciana, komsel itu penting teman-teman. Terlebih pada kondisi seperti sekarang ini, di mana pertemuan-pertemuan ibadah ataupun pertemuan-pertemuan pertemanan kita secara fisik dibatasi. Ya teman-teman, kondisi seperti ini sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan saya melihat banyak sekali orang-orang, tidak terlepas juga anak-anak youth sahabat Allah, mereka mulai mengalami masalah-masalah, itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Mereka yang masih kuliah harus menjalani kuliah secara online, anak-anak yang sekolah pun harus menjalani sekolah secara online. Begitu banyak tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, yang mungkin ini akan membuat tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka, membuat mereka stres. Nah, inilah pentingnya kita tergabung dalam satu komunitas sel yang sehat, di mana di dalam komunitas ini kita saling menjaga, kita saling membantu, kita saling menolong, kita saling mensupport kepada setiap teman-teman anggota komsel kita. Ya, saya katakan saling, itu artinya bahwa setiap anggota harus berperan serta aktif. Tidak ada yang hanya diam-diam saja. Ya. Setiap kita mempunyai kekurangan dan mempunyai juga kelebihan. Kita baca dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, di dalam komsel ini kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita membantu teman-teman kita yang sekiranya membutuhkan pertolongan atau bantuan. Di dalam komsel ini kita juga harus bertumbuh. Kalau pada saat ini kita adalah orang yang butuh dibantu, pada saat ini kita dalam kondisi yang lemah, tapi kita juga harus belajar pada satu saat nanti kita harus juga menjadi orang yang membantu, yang menolong. Kita bukan cuma menjadi orang yang diberkati saja, tetapi kita harus juga menjadi orang yang memberkati. Karena setiap anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah-buah. Nah, tadi dalam Roma 15 ayat 1 yang kedua dikatakan, janganlah kita mencari kesenangan sendiri. Di dalam komsel, kita juga harus memperhatikan kepentingan teman-teman komsel kita yang lainnya. Ya, jangan hanya semuanya mau terpusat pada kita. Kita tahu bahwa keegoisan akan menimbulkan perpecahan. Satu lagi yang penting nih, di dalam komsel ketika ada teman-teman kamu yang sharing, di dalam komsel kita harus menjadi jawaban. Kita harus memberikan jawaban bagi teman kita.
dalam Komsel adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang saling mendukung, saling mensupport satu sama lain anggotanya, bukan tempat kumpulan orang-orang untuk bergosip. Ya, teman-teman, saya percaya ketika kita tetap semangat mengikuti Komsel, sekalipun Komsel yang kita jalani pada saat-saat sekarang ini juga secara online, tapi saya percaya ketika kita mempunyai hati yang tulus untuk di dalam hati kita bahwa kita mengasihi Tuhan, sebagai bentuk mengasihi Tuhan kita mengasihi teman-teman sesama kita. Disinilah, di Komsel inilah semua itu bisa kita belajar, bisa kita lakukan. Tetap semangat teman-teman. Saya percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang bersekutu, bersatu, tetap di dalam atas dasar kebenaran firman Tuhan, mereka anak-anak Tuhan yang hidup rukun di dalam persatuan, di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Tetap setia di dalam Komsel, bertumbuh semakin dewasa menjadi anak-anak youth yang dewasa secara rohani, menjadi anak-anak youth yang memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita udah berada di segmen Bukan Games Biasa. Yang ikhlas dong tepuk tangannya. Ikhlas. Nah, hari ini spesial banget karena gamesnya adalah tentang tokoh-tokoh Alkitab dan juga cerita tentang Alkitab. Jadi gue bakal ngecek nih seberapa hebat sih PKS kita nih ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Udah siap dong? Siap. Sudah pasti siap. Nah, sebelum kalian siap, gue akan ngejelasin dulu rules-nya, cara permainan seperti apa. Nah, jadi games-nya adalah gue akan memberikan video dan juga gambar secara selang-seling ya. Jadi kalian harus menebak nih, gambar tersebut gambar apa sih, tentang apa sih, video tersebut tentang apa sih. Nah, bagi kalian yang bisa jawab, kalian harus mengangkat papan tersebut. Boleh dicontohin, angkat. Udah, pegal. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalian yang mengangkat diberikan 10 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Bagi yang tidak bisa menjawab bisa dirampas pertanyaannya. Sudah mengerti? Sudah. Mari kita mulai gamesnya. Oke. Pertanyaan pertama. Boleh tampilkan videonya? Nah, apa tuh? Oke. Bagus itu. Aku tidur. Mati sih. Jadi kayaknya Ya, mati. mati. Kasihan, bangunin. Oke. Terus? Brian sehat. Brian sehat. Loncat. Nah, sudah ya? Nah, Udah. apa jawabannya? Angkat yang bisa. Yang bisa angkat. Apa ya? Aduh, apa ya? Aduh. Oke. Apa? Bangkit dari kubur. Guys, itu gimana? Nyaris tapi nggak, salah. Boleh. Kok salah? Yesus bangkit dari kubur. Thanos. Kalian kalah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Lazarus dibangkitkan. Itu dia. Lupa namanya. Saya lebih pintar sepertinya. Oke, lanjut. Sekarang gambar ya. Oke, gambar Oke. sekarang. Boleh tampilkan. Nah, tuh apa tuh? Ngeri kali. Jangan lupa kalau bisa jawab langsung diangkat papannya. Oke, sepertinya kalian kesulitan ya. Iya, sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Cluenya ini adalah Apa cluenya? sejenis hewan. Hewan. Hewan ya? Dari gambar ini tidak menunjukkan hewan. Tapi akan kita coba tebak. Apa nah? Hewannya ini ukurannya sama kayak orangnya. Hewannya. Apa gorila nyanyi? Kan? Apa nih? Nah. 10 detik ya, 10. Aduh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thanos! apa jawabannya?
itu sedang bernyanyi, bahasa Inggrisnya Singing. dan mulutnya berkata A, berarti singa. Singa. Oke. Oh. Oke. Kalau gue yang jawab gue pasti bisa. Lanjut ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang video. Oke, video. Boleh tampilkan videonya? Nih lu jawab kok. Sulap nih. Nah itu sulap nih. Udah ya? Udah. Apa tuh? Segitu doang. Gua tahu. Apa? Tulang pertama. Air menjadi darah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Biar kelihatan rame. Akhirnya. Oke lanjut. Pertanyaan ke keempat ya? Keempat. Video. Gambar. Gambar lagi. Video. Itu apa sih video? Nulis. Pink. Mikir. Surat bisa. Apa ya? Cluenya apa nih? Punya. Oh, Sin, cluenya apa nih? gampang nih cluenya jadinya. Apa cluenya? Air. Air. Cluenya air. Air ya. Apa dah? Ini susah banget nih. Kenapa pertanyaan susah semua ya? Kita hitung mundur ya dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teno, jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Itu ada Yohanes, itu Astaga. itu P tuh ping Oke. P. Itu Mikir. mikir. Heeh. Itu apa tulisannya nggak kelihatan banget. Daftar isi. Bab, Oke, terus itu tisu. Jadi Yohanes Pembaptis. Oke. Oke, selanjutnya. Saya. Maksa ya. Berapa skor terakhir? 1. Wih. 1-0. Masih Yoki yang 1-0. memimpin. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Kasihan tuh Andre lapar ya. Ya, Andre lapar. Lapar ya, Andre ya. Apa ya? Coba diulang. Diulang coba. Nah, jelas sekali itu guys. Oh, Daniel di Gua Singa. Bukan. Masa singa di perut? Oh. Apa Apa dah? perut ikan. Nah, betul. Applause lagi, applause. Hebat. Skor 1 sama sekarang. Pertanyaan selanjutnya. Halah, ini mah kalian gak bisa jawab deh. Udah, gue perakin aja. Oke. Oke. Lihat ya. Yang di rumah juga lihat ya. Oke. Apa tuh? Makan. Apa ya? Apa itu? Ayo guys. Apa ya? Kalian pura-pura nggak tahu ya? Sengaja biarin. Apa ya? Apa ya? Makan. Atau kru yang jawab, kru yang jawab, kru yang baik. Apa? Apa sih? Lapar. Apa? Tunjuk atas. Oh, ini. Burung-burung di warana. Tenang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yeay. Belum ada bisa tahu ya. Sama ini sebagai hadiahnya. Wih. Luar biasa, Ana. Selamat Ana menjadi pemenangnya. Tidak mendapat apa-apa. Dapat hikmahnya aja. Dapat banyak. Wah, berakhir sudah games kita hari ini. Kita udah seru-seruan bareng, ketawa-ketawa bareng. Intinya kita harus tetap baca firman Tuhan biar kita tetap tahu nih isi dari hatinya Tuhan. Betul. Nah guys, gue mau memperkenalkan segmen terbaru nih dari BYB itu Sabab Kuy. Yang katanya adalah kita bisa ngumpul-ngumpul bareng. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya.
Shalom Haters, udah gak berasa nih besok udah hari Minggu. Nah, mau ingetin teman-teman kalau besok akan ada ibadah umum jam 8 pagi yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang gak bisa datang ke gereja, kita bisa bersama-sama beribadah melalui YouTube channel Youth GPD Sahabat Allah jam 8 pagi. Dan juga bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa kirimkan ke Cynthia Tanaka melalui nomor rekening dan QR Code sebagai berikut. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita udah di penghujung acara. Tadi kita udah seru-seruan bareng, sharing-sharing bareng. Dan juga terima kasih banget buat Yoki dan Terima Ana kasih Afi buat atas sharing. kesempatannya. Dan juga nggak lupa untuk Cimeme untuk sharingnya buat kita para Youters. Untuk kita bisa setia Komsel di dalam hal apapun. Meskipun secara ada pandemi, corona, apapun itu. Tapi kita tetap setia dalam Komsel tentunya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman Youters untuk follow sosial media kita di Instagram kita di @youthgpdi Sahabat Allah. dan juga di YouTube kita di. Youth GPD Sahabat Allah. Nah, dan saksikan terus episode-episode selanjutnya dari Bukan Youth Biasa. Nah, saya Afin Edi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Bukan, ikutin dong. Oh iya, oke. Oke. Sampai jumpa lagi di Bukan Youth Biasa. God bless you. Dadah. Syuting dan tidak ada kurang ya. Episode 1 udah terakhir. Lu udah buru-buru nih, mau kemana sih? Lu nanya kabar deh. Lu tanya kabar kok Belum. Boleh ulang berarti gue ngomong iya. Gue kayak butuh minum deh. Gitu aja, ngalir aja. Gibi, bukan Youth Biasa. Tepuk tangannya mana? Ada guanya lu. Nih,